Kita akan buka dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Ya, kita melihat ayat ini 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ayat 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata ibadah, ya, itu bukan ya seperti kita sekarang ibadah. Nanti hari Minggu ada ibadah, nanti hari Kamis, lusa ini ada hari kenaikan Tuhan, kita ibadah. Bukan. Kata ibadah dalam konsep Alkitab yang sesungguhnya itu artinya hidup dengan Tuhan. Nah, kalau kita pakai kata ibadah seperti yang rutin kita kerjakan, untuk apa ibadah itu pakai latihan? Toh kita sudah sering dan sudah biasa. Mau dengan cara Katolik, mau dengan cara Protestan, mau dengan cara Pentakosta, cara Baptis atau apa saja kita tahu. Jadi ibadah itu bukan yang kita lakukan rutin, tapi kata ibadah sesungguhnya adalah hidup dengan Tuhan. Maka itu di ayat 7 dijelaskan digabung. Coba lihat lagi ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Lalu latihlah dirimu beribadah. Ya, kita yang di Papua tinggal di pantai, pasti akan tahu kalau saya sebut nama ini. Karena sampai sekarang saya masih sedih melihat gereja Tuhan yang ada di pantai, daerah pantai. Ada ibadah, rutin ibadahnya. Tapi lihat, tahayul dan dongeng nenek-nenek tua masih mereka percaya. Apa itu? Orang-orang Kristen yang rajin ibadah di daerah pantai, bahkan majelis-majelis gereja masih lebih takut suanggi daripada Tuhan Yesus. Kira-kira ya atau tidak? Nah, itulah bukti. Sungguh saya sedih sampai hari ini. Pesat punya sekolah di daerah Momi Waren, itu di daerah pantai. Begitu ada orang meninggal, langsung gereja sepi, sekolah sepi. Anak-anak tidak boleh sekolah, ditahan orang tuanya, takut dia makan suanggi, kata. Bayangkan, sudah berapa ratus tahun. Kalau kita lihat Pulau Mansinam, itu pertama Injil masuk, sampai ke Momi Waren, itu kira-kira cuma 130-140 km saja jaraknya. Bayangkan, sudah berapa ratus tahun Injil itu. Tapi sampai hari ini, yang namanya orang Kristen rajin beribadah masih takut suanggi. Suanggi lebih dipercaya oleh mereka daripada Tuhan Yesus. Pernah dengar gak cerita tentang mereka itu? Nah, ini berarti gereja gagal untuk mengenalkan Yesus Tuhan yang jauh lebih hebat daripada setan manapun, termasuk suanggi-suanggi itu. Kira-kira ya atau tidak? Nah, lalu di mana tugas gereja sehingga Injil ada di tanah ini sekian ratus tahun, tapi yang mengaku Kristen, bahkan majelis pun, pendeta pun terbukti gagal membawa Yesus Tuhan sebagai satu-satunya penguasa yang sudah pernah mengalahkan iblis dan suanggi-suanggi itu. Lalu maaf saya berkata, apa khotbah-khotbah gereja? Kalau yang mengaku diri Kristen masih lebih percaya suanggi daripada Tuhan Yesus. Nah, maka itu ayat ini digabung. Jauhilah tahayul dan jangan dengarkan dongeng nenek-nenek tua. Sedih sekali. Mengapa cerita yang tidak tahu kebenarannya, cuma katanya dari orang-orang tua itu lebih dipercaya daripada khotbah pendeta? Berarti ada yang salah atau tidak para pengkhotbah kalau begitu? Ayo jawab, ada yang salah tidak? Apa jawab? Ada yang salah tidak para pendeta itu kalau khotbah? Sehingga jemaat
tidak bisa takut Tuhan, tapi lebih takut suami. Jelas ada yang salah. Walaupun khotbahnya itu pakai Alkitab, tidak pakai buku yang lain. Nah saudara, ini yang kita harus jauhi. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8 berkata, sebab latihan jasmani, latihan badani, olahraga, ada memang faedahnya, tapi sedikit. Tapi ibadah itu jauh lebih penting, karena mengandung janji. Amin. Untuk hidup yang kekal. Ayo kita sekarang belajar dari kata ibadah. Artinya apa tadi ibadah? Hidup dengan Tuhan. Kita harus latihan. Mungkin kedengarannya aneh, tapi ini fakta. Saya mau beritahu kepada saudara. Misalnya kita orang Nabire, dapat kesempatan untuk nginap di Istana Negara di Jakarta, Istana Presiden. Kira-kira kalau kita nggak pakai latihan dulu, nanti salah-salah masuk kamar bisa masuk dapur itu. Betul tidak? Karena kita tidak tahu ruangan istana yang sebesar itu. Ini kamar apa, lalu apa kebiasaan, aturan-aturan di situ. Kira-kira kita perlu latihan tidak? Perlu sekali. Maka itu saya sering berkata kepada banyak anak-anak Tuhan, kalau kita nanti selama hidup di dunia ini tidak pernah latihan untuk hidup dengan Tuhan, jangan-jangan baru masuk surga sebentar nggak bertami tak pulang ke dunia lagi nanti. Ngerti istilah itu? Karena kita tidak terbiasa. Pernah satu kali, sudah lama ini, tahun 86 yang lalu, ya. Kami hamba-hamba Tuhan penginjil keliling di Indonesia itu diundang oleh Billy Graham. Ya pernah dengar ya, penginjil terkenal di Amerika. Dia masih hidup sampai sekarang tapi sudah nggak bisa khotbah karena umur 90 lebih. Nah tahun 86 kami diundang itu dari seluruh dunia. Penginjil-penginjil keliling. Kira-kira ada 13.000 kira-kira. Dari Indonesia hari itu kami hampir 600 orang. Semua tiket apa dibayar. Nah, pas saya dapat dengan rombongan berapa daerah, masuk dari Papua, dari Riau, seluruh dari provinsi mana lagi. Nah, saya suruh mimpin rombongan itu. Karena saya sudah berapa kali ke luar negeri. Kami nginep di suatu hotel. Saudara, sungguh ya sedih, ya malu, ya tertawa. Harusnya 6 hari, 6 malam kami nginap karena acaranya itu 6 malam. Hari ketiga, semua rombongan kami diusir dari hotel itu. Kenapa? Banjir hotelnya. Kenapa banjir? Karena di negara-negara barat itu mandi itu tidak seperti kita jebur pakai gayung itu. Betul pakai pancuran. Maaf. Begitu pula kalau kita ke WC. WC-nya kering. Di sana nggak ada WC basah. Bahkan WC aja pakai karpet. Ayo apa nggak bingung itu? Nah, kita yang dari Indonesia tidak biasa, maaf, pakai kertas. Maka mereka rombongan Indonesia bawa botol, bawa ini untuk, maaf, cebok itu. Banjir. Bayangkan, ada berapa ratus orang di hotel itu. Akhirnya kami disuruh keluar dari hotel itu. Hotelnya rusak sebabnya. Karpetnya basah semuanya. Nah, itu suatu pelajaran yang penting. Kita masih sama-sama di dunia. Cuma kita dari Indonesia hidup di negeri Belanda yang beda. Contoh lagi, pagi sarapannya pasti roti. Nah, hotelnya bingung hari pertama. Itu semua persediaan roti, telur habis semuanya. Kenapa? Dibawa pergi, dibungkus. Karena takut lapar. Karena biasa makan nasi. Wah, sudah kacau betul waktu itu. Di situ saya belajar, kita masih sama-sama di dunia. Kita belum pindah ke planet lain. Tapi cara hidup beda. Apalagi kalau kita dari dunia pindah ke surga. Wah, tanpa latihan. Betul-betul kita nggak betah bisa minta balik lagi nanti ke dunia. Betul, maka itu firman ini luar biasa. Latihlah dirimu apa tadi? Ayo, apa firmannya? Latihlah dirimu beribadah. Artinya apa beribadah tadi? Hidup dengan Tuhan.
Tuhan Yesus pernah datang dari surga ke dunia. Dan dia membuat dirinya ikut kita atau dia paksa kita ikut dia. Coba jawab. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia dari surga. Hidup kudus, hidup bersih, hidup semuanya. Beda tidak dengan cara hidup di dunia ini? Beda. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia yang menyesuaikan diri untuk belajar dari hidup kita, atau kita yang dia paksa untuk pakai cara hidup surga. Waktu dia datang pertama ke dunia, dia yang menyesuaikan diri sama dengan kita. Coba salah seorang baca Ibrani 2 ayat 14. Coba lihat ayat itu. Silakan dibaca Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Perhatikan dua kalimat yang penting. Karena yang dia kasih adalah kita, anak-anak dari darah dan daging, bukan para malaikat. Maka itu Tuhan Yesus harus diapakan? Disamakan dengan kita dan mengambil rupa atau bagian kita manusia. Sulit. Karena dia dari surga, hidup dalam kekudusan, kumpul dengan kita manusia jahat ini. Nah, berarti Tuhan Yesus perlu latihan dulu tidak waktu dia hidup dengan kita? Dia perlu latihan. Maka itu latihannya dari dia dalam kandungan. Kalau ada di antara saudara-saudara yang pernah berpikir, pernah bertanya, coba ya renungkan ini. Berapa tahun Tuhan kita melayani? Ayo, berapa tahun kira-kira? Enggak, melayaninya, bukan hidupnya. 3 tahun. Umur berapa Tuhan kita menyerahkan nyawanya di kayu salib? 33. Jadi 30 tahun Tuhan Yesus nganggur atau tidak? Nganggur. Tidak buat apa-apa. 30 tahun. Hanya 3 tahun kurang lebih dia melayani. Sebetulnya Bapa di surga rugi besar. Kenapa ruginya? Siapa bisa jawab? Nah, karena 30 tahun tidak kerja. Pernahkah kita membayangkan kenapa nggak dibalik saja? 3 tahun dia nganggur. Kira-kira coba pertanyaan saya, saudara renungkan. Kalau Tuhan Yesus umur 3 tahun sudah khotbah dan menyembuhkan banyak orang, kira-kira pengikutnya lebih banyak atau tidak? Coba jawab, kira-kira lebih banyak nggak pengikutnya orang percaya pada dia? Banyak sekali. Bayangin anak umur 3 tahun sudah khotbah, menyembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Wah, anak kecil 3 tahun. Maka 30 tahun Tuhan Yesus sibuk melayani. Seharusnya kalau pakai cara itu, wah, surga lebih banyak punya pengikut. Tapi mengapa Bapa di surga membalik itu? 30 tahun dia diam, tidak buat apa-apa, cuma bantu orang tua jasmani. Hanya 3 tahun dia melayani. Dengarkan. Karena selama 30 tahun itu Yesus sedang berlatih, belajar untuk hidup jadi manusia. Katakan amin. Amin. 30 tahun dia ingin merasakan jadi manusia itu seperti apa. Maka itu anak-anak Tuhan, kalau cuma latihlah dirimu beribadah, itu adalah ibadah hari Minggu, bukan itu. Tapi kalau kita menggunakan konsep ini, latihlah dirimu beribadah, itu artinya kita hidup dengan Tuhan. Berarti kita bisa latihan 24 jam sehari atau tidak? Jawab, bisa nggak kita latihan 24 jam sehari dengan hidup dengan Tuhan? Bisa. Maka itu selama saudara menunggu waktu pembebasan, ada yang kurang berapa bulan, ada yang masih sekian tahun, latihlah setiap hari kita di dalam tempat ini, di LP ini, hidup dengan Tuhan. Latih.
Karena kalau kita hidup dengan Tuhan, maka kalau kita nanti pulang ke surga, cepat atau lambat, kita gak akan terkejut lagi, harus terbiasa. Maka itu tadi Ibrani 2 ayat 14 kalimat terakhir itu. Perhatikan baik-baik. Supaya dia bisa memusnahkan apa? Iblis. Kematian itu. Jadi selama dia hidup di dunia, dia melatih diri untuk jadi seperti kita, dan ujungnya adalah mati. Karena dia adalah Tuhan. Kalau yang namanya Tuhan bisa mati tidak? Kalau dia Tuhan bisa mati tidak? Tidak bisa. Tapi karena dia ingin menjadi manusia yang bisa mati, maka dia ingin tahu rasanya mati itu seperti apa. Dia Tuhan, dia tidak tahu rasa orang lapar. Dia tidak tahu menangis itu apa, sedih itu apa. Dia tidak tahu, semua tidak tahu. Maka itu dia jadi seperti kita, hanya untuk menikmati semua penderitaan kita. Itu luar biasa. Maka itu kalau ada di antara saudara merasa tertekan, merasa ditinggalkan, jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus sudah pernah mengalami semuanya itu. Masih ingat salah satu teriakannya waktu dia tergantung di kayu salib? Eli, Eli, Elohim, lama sabatani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Jadi artinya Tuhan Yesus pernah ditinggal sendirian tidak? Artinya Tuhan Yesus pernah kesepian tidak? Pernah. Itu gak cuma bicara, dia berteriak. Dia ketakutan. Di dunia, semua murid-muridnya yang tadinya ikut, kemana mereka hari itu waktu dia digantung? Lari. Bahkan ibunya sendiri pun gak tahan melihat penderitaan anaknya itu. Apalagi sampai hari ini, saudara-saudara perhatikan, tidak pernah ada seorang pelukis pun bisa melukis dengan benar gambar dia disalib. Kenapa? Gak ada. Ingat, apa artinya ketika serdadu Romawi memperebutkan jubahnya, lalu mereka buang undi, akhirnya dibagi 4. Para sadar, berarti Yesus telanjang. Maka itu tidak ada seorang pun pelukis di dunia bisa melukiskan dengan benar. Karena Tuhan kita telanjang. Sudah telanjang, bayangkan seluruh muka sampai badannya penuh apa? Luka, penuh darah. Bayangkan, untuk siapa dia buat itu semua? Jawab, untuk siapa dia buat itu semua? Untuk kita manusia ini. Maka itu kalau saudara rasa sepi, rasa ditinggal, jangan saudara marah, dendam, benci pada orang-orang tertentu. Tuhan Yesus sudah pernah merasakan. Mari saya berikan gambarannya. Berapa jumlah penduduk dunia sekarang? Tahun 2012 ini berapa? 7 miliar. 7 miliar itu 7.000 juta. Papua kurang lebih cuma 45 juta seluruh 2 provinsi ini. Ini ada 7.000 juta. Itu yang masih hidup sekarang. Yang sudah mati berapa banyak? Yang akan lahir nanti berapa banyak? Tuhan Yesus mati untuk sekelompok manusia atau untuk semua manusia? Nah, sekarang saya tanya, ini yang masih hidup saja. Kalau dosa kita itu cuma 1 tetes, lalu kalau Tuhan Yesus harus menanggung dosa 7.000 juta manusia, berarti dari ujung kepalanya sampai telapak kakinya ada berapa tetes dosa? Ayo, ada berapa tetes dosa? 7.000 juta tetes dosa. Maaf, jangan merasa geli. Siapa mau, maaf ya, jangan marah saya ngomong. Siapa mau ditetesin liur pinang? Ayo, mau tidak? Tidak. Nah, bayangkan, liur pinang saja kita ini
Dosa itu lebih kotor tidak dari liurnya binat. Jauh lebih kotor. Nah, saudara punya anak. Maaf ya, saya ngomong ini. Anak tanpa sengaja atau bagaimana, dia jalan, lari, main, nggak tahu ada lubang. Masuk ke lubang. Ternyata itu lubang WC. Kita melihat, maaf, penuh kotoran orang. Dari ujung kepala sampai telapak kaki. Walaupun dia anak kandung kita. Ayo jujur. Apakah kita berani peluk dia terus cium dia waktu kotor semuanya itu? Walaupun itu anak kandung. Nah, jijik sekali. Saudara dengarkan. Mengapa Bapa di surga meninggalkan Yesus berpaling wajahnya? Karena hari itu Bapak melihat anak ini kotornya luar biasa. Sebab tubuhnya dari ujung kepala sampai telapak kaki berlumuran dengan dosa-dosa kita. Maka itu Bapak memalingkan wajahnya, enggak tahan lihat anak yang kotor seperti itu. Maka itu Yesus berteriak, kenapa engkau tinggalkan aku? Sudah kotor seperti ini ditinggal lagi. Bisa bayangkan. Maka itu jangan ada yang merasa aku ditinggalkan orang. Istriku, keluargaku, anakku, saudaraku enggak suka aku karena aku masuk ke tempatnya. Jangan pernah dendam pada mereka. Yesus pernah mengalami semuanya. Jadi dia sudah menjadi seperti kita. Coba salah seorang baca Ibrani 5 ayat 10. Maaf, Ibrani 10 ayat 5. Maaf, saya salah. Ulangi Bapak. Belakang tadi ya, baca pertama. Ayat 5, saya salah, maaf. Karena itu ketika dia masuk ke dunia, dia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ya. Saudara, ini hal yang aneh. Waktu aku masuk ke dunia, Yesus datang ke dunia. Bukan korban, bukan persembahan yang Bapa di surga sediakan. Tapi Bapak sediakan apa buat Tuhan Yesus? Tubuh. Nah ini yang luar biasa saudara. Mengapa Bapa di surga menyediakan tubuh? Yaitu tadi, dia ingin jadi seperti apa? Manusia. Dia itu roh. Tapi ingin tahu rasa sakit, rasa sedih, rasa lapar. Ingin tahu menangis itu apa? Disakiti itu apa? Sampai ujungnya ingin tahu mati itu apa. Nah kalau Tuhan Yesus nggak pakai tubuh manusia, bagaimana dia bisa sakit? Bagaimana tahu rasa sedih? Bagaimana tahu rasa ditinggal? Bagaimana tahu rasa lapar? Bagaimana tahu menangis? Bahkan ujungnya bagaimana dia bisa tahu mati? Kalau dia nggak pakai tubuh. Maka itu simpan ayat-ayat. Bapa tidak memberikan persembahan atau korban, tidak. Tapi memberikan tubuh buat Yesus. Supaya dia bisa mati. Berarti dia sudah melatih dirinya. Untuk seperti kita. Jadi lagi sekali. Saya merasa kesepian, rasa nggak dihargai, rasa ditinggal di sini. Jangan takut, Tuhan Yesus sudah pernah merasakan semuanya. Bersekutulah dengan dia. Latihlah diri kita untuk hidup dengan Tuhan dalam hal ini. Ibrani 2 ayat 18. Yang lain silakan baca. Ibrani 2 ayat 18. Tadi ayat 14, sekarang ayat 18. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Saudara, firman ini luar biasa. Sebab ia sendiri sudah mengalami semua pencobaan dan penderitaan manusia. Maka itu dia dapat menolong kita yang kena masalah itu. Nah begini ilustrasi. Di Nabire memang belum banyak dokter spesialis. Spesialis jantung namanya kardiolog. Ya, itu bahasa kedokteran, ahli jantung. Ahli kanker namanya onkolog. Ya, itu bahasa medis. Kalau kita pakai ayat 2:18 kitab Ibrani, maka dokter jantung yang hebat adalah dokter jantung yang pernah sakit jantung sendiri. Ngerti tidak maksudnya?
dokter kanker yang hebat, yaitu kalau dia pernah merasakan sakit kanker juga. Kenapa? Ayo, kenapa? Kalau dia dokter jantung tapi belum pernah tahu rasa sakit jantung, dia kalau nolong pasien nggak akan apa? Nggak akan pernah merasakan bagaimana orang sakit jantung. Nah, ini masalahnya. Kalau dokter jantung harus kena jantung dulu, berarti mati dulu dia. Kalau ahli kanker harus tahu rasa kanker dulu, ya dia harus mati dulu. Maka itu nggak ada orang yang bisa menolong orang lain dengan akurat, dengan jelas, karena tidak ada orang yang mau ikut merasakan penderitaan orang lain. Tapi hanya Tuhan Yesus yang mau. Begitu firman itu jelas. Karena ia sendiri telah menderita dan mengalami semua pencobaan manusia, maka dia sanggup menolong orang yang kena pencobaan. Jadi apa saja yang kita alami dalam hidup ini, langsung lari kepada Yesus Tuhan, sebab dia sudah pernah mengalami semuanya. Hebat bukan? Ibrani pasal 4 ayat 16. Yang lain silakan baca. Ayo, Ibrani 4 ayat 16, silakan yang lain baca. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian berdiri atas kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktu. Nah, amin. Ada janji. Ayo, kita jangan takut-takut datang ke takhta kasih karunia itu. Kita punya keberanian. Siapa yang duduk di takhta kasih karunia itu? Bapa di surga. Maka kita akan menerima pertolongan pada waktunya. Mengapa itu bisa terjadi? Kita berani datang. Maaf, di Indonesia ini walaupun kita bangsa Indonesia, bisa nggak sewaktu-waktu datang cari bupati? Bisa tidak? Nggak bisa. Betul nggak? Pasti ada petugas. Nanti pasti ada ajudan, nanti ada apa. Apalagi ketemu presiden, bisa nggak sewaktu-waktu? Nggak bisa, lebih lagi. Yang bupati sudah ditemui, bahkan berapa kali buat janji, beliaunya pergi. Tapi Bapa di surga, sewaktu-waktu kita bisa bertemu. Dan kita tidak takut, kita penuh keberanian. Kenapa? Baca ayat 14. Mengapa kita sewaktu-waktu bisa jumpa dengan Bapa di surga di atas takhta kasih karunia itu, sehingga kita mendapat pertolongan pada waktunya. 14 silakan dibaca. Ayo, siapa aja boleh? 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar. Nah, pelan-pelan dulu. Sekarang kita mempunyai imam besar agung. Siapa dia? Yesus Tuhan kita. Lanjut, apa kerjaannya? Yang telah melintasi semua langit. Ya, artinya semua penguasa. Itu kata langit itu adalah penguasa. Terus? Yaitu Yesus anak Allah. Ya. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Kita punya imam besar, agung lagi, yang sudah melintasi semua langit. Mau kuasa apa saja. Maka itu sampai hari ini, termasuk di Papua, suku-suku yang masih dulu orang-orang tua kita selalu berkata langit, penguasa langit. Betul? Itu orang-orang tua kita dulu menyebutnya langit, termasuk orang Tionghoa. Sebutkan itu Dian, artinya langit. Ada sesuatu di langit sana. Nah, Yesus sudah melintasi semua langit. Artinya semua penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Itulah imam besar agung. Itulah keberanian iman kita percaya kepada dia. Nah, untuk apa imam besar agung kita? Ayat 15 tolong dibaca. Sebab imam besar yang kita punya, Ya. bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, saya minta kita merenungkan betul kitab Ibrani itu dengan konsep yang benar. Kata ini penting. Sebab imam besar agung yang kita punya. Maaf saya berkata, walaupun kita orang Nabire, kita nggak bisa berkata kepada teman-teman,
bupati itu punya kita. Apalagi gubernur, apalagi presiden. Karena arti imam besar agung yang kita punya, itu artinya apa? Ayo, apakah kita punya? Kita nggak bisa berkata kepada teman-teman, bupati itu kita punya. Apa itu arti kata imam besar yang kita punya? Milik kita. Yang artinya sewaktu-waktu kita bisa apa? Oh, itu dia kita punya. Bisa apa? Bisa ketemu. Lagi sekali, walaupun kita kenal dekat, mungkin teman satu sekolah dari SD, SMP, SMA dengan Pak Bupati. Tapi kalau sudah jadi bupati, walaupun kita teman sekolahnya dulu, bisa nggak seenaknya kita ketemu? Nggak bisa. Yesus Tuhan itu imam besar yang kita punya. Mari kita jujur pada diri kita. Sekian tahun kita jadi Kristen. Pernah nggak kita merasa begitu dekatnya dengan Tuhan Yesus sehingga kita bisa berkata, Yesus itu punyaku. Coba rasakan di hati. Seberapa jauh kita merasa memiliki Yesus. Ayat ini luar biasa. Terus diterangkan lagi. Penulis Ibrani itu Rasul Paulus. Begini diterangkan. Imam besar yang kita punya adalah imam besar yang sudah pernah mengalami semua kelemahan-kelemahan kita dan sudah pernah dicobai. Betul ada kata itu? Coba lihat kalimat itu lagi sekali, ayat yang ke-14. Itu penting sekali kita belajar, saudara. Saya kagum pada saya baca lagi ayat itu ya supaya kita tahu. Karena ya, saya baca ayat 15-nya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan apa? Kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, dia sama dengan kita. Ia telah apa? Dicobai. Nah, ini bedanya. Berarti, godaan percabulan, godaan macam-macam yang kita alami. Yesus pernah alami tidak? Pernah. Bedanya cuma satu. Ia tidak berbuat dosa. Tapi semua yang kita pernah alami, mau digoda model apa saja, kita mengalami kelemahan, kekurangan, dosa apa saja, Tuhan Yesus sudah pernah merasakan semua. Cuma bedanya satu, dia tidak berdosa. Mulai hari ini, jangan pernah merasa canggung, merasa tidak enak untuk memiliki Yesus, imam besar yang kita punya. Siapa masih ingat kalau kita masih kecil, atau kita sebagai orang tua pernah ingat anak-anak kita? Entah karena apa, tiba-tiba mereka berebut. Papa itu saya punya, kalau mama itu kamu punya. Masih ingat anak kecil-kecil dulu? Ya, itu artinya apa kalau anak-anak kecil ngomong begitu? Wah, dia merasa memiliki betul. Bahkan kata kita punya itu bisa seperti mainan. Betul tidak? Ini punya aku, ini punya aku. Terus kita bisa mainkan mainan itu sepuas-puasnya karena itu punya aku. Pernahkah saudara merasakan itu dalam hidup ini? Yesus itu kita punya. Kalau saudara lagi sendirian di kamar, saudara lagi sendiri di ruangan yang mana, katakan, Yesus engkau punya aku. Yesus engkau punya aku. Dia marah enggak kalau kita berkata Yesus punya aku? Dia marah tidak? Tidak. Malah dia senang. Karena firman ini. Itulah yang dialami Yusuf waktu dia di penjara. Yahweh Tuhannya begitu dekat, maka dia tidak pernah merasa sendiri. Nah, kalau kita bisa merasakan Yesus itu punyaku, maka kemanapun kita pergi, kita bawa yang kita punya. Termasuk waktu kita mandi, waktu kita ada di WC. Betul tidak? Yesus itu punya. Nah, kalau tiap hari kita bisa hidup seperti itu dengan Dia, maka kita sudah melatih diri kita
untuk hidup dengan Tuhan. Terakhir, Yohanes pasal 4. Kita semua ingat kisah ini. Tuhan Yesus ketemu siapa hari itu di Yohanes 4? Ayo buka Alkitab saudara. Tuhan Yesus berjumpa siapa hari itu? Yohanes 4? Perempuan Samaria. Apa profesinya? Ayo, apa profesinya perempuan itu? Pelacur. Karena begini kata Tuhan Yesus, kalau kamu ingin air ini, panggil suamimu. Dia berkata, aku nggak punya suami, bahkan aku tidak pernah bersuami. Yesus berkata, betul katamu, kamu memang nggak pernah punya suami, tapi 5 laki-laki pernah tinggal dengan kamu, dan semuanya bukan suamimu. Sekarang laki-laki ke-6 ada di rumahmu. Siapa nggak kaget? Kenal saja tidak. Kenapa bisa tahu? Maka itu dia berkata, berarti engkau nabi. Nah sekarang coba bayangkan, kalau ada perempuan koleksinya laki-laki sampai 6 ganti-ganti, itu apa profesinya? Tapi lihat sudah, sejak awal Tuhan Yesus tahu nggak apa profesi perempuan ini? Tahu. Tapi lihat cara dia negur. Dia nggak bilang, hei pelacur kamu, bertobat kamu. Tidak. Seringkali pendeta lebih kejam dari Tuhan Yesus. Betul tidak? Majelis gereja lebih kejam dari Tuhan Yesus seringkali. Cuma atau menghakimi, menuduh. Nah ketika terjadi pembahasan itu, maka muncul pertanyaan ini. Coba saya perhatikan. Ayat yang ya 19, saya baca ya. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah terus lihat pertanyaannya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini karena orang Samaria. Tetapi kamu orang Yahudi katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di gunung Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba, akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Tuhan itu roh. Barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi begini, kata menyembah juga itu sama dengan ibadah. Jadi perempuan ini bertanya, setelah ditegur oleh Tuhan Yesus, kalau begitu, aku beribadah di gunung yang mana? Karena nenek moyang kami mengajar gunung Samaria, tempat kami beribadah. Tapi bangsamu mengajarkan di Yerusalem, tempat orang beribadah. Tapi lihat Yesus menjawab. Nah kata menyembah ini juga sama, hidup dengan Tuhan. Maka saya baca begini, ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang yang hidup dengan Tuhan dengan cara yang benar akan hidup dengan Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki orang-orang yang hidup dengan Dia dengan cara demikian. Jadi ibadah menyembah itu bukan aktivitas kegerejaan, bukan. Tapi itu hidup dengan Bapa 24 jam sehari. Waktu kita makan, hidup dengan Dia. Waktu kita mandi, waktu kita kerja, waktu kita jalan, waktu kita tidur, waktu kita buat apa saja, kita sedang hidup dengan Bapa di surga. Katakan amin. Nah itu perlu latihan. Maka itu kalau kita hidup seperti ini, bisa nggak kita berbuat dosa? Kita malu pasti dengan Tuhan. Suatu kali saya baca bukunya Billy Graham untuk anak-anak remaja. Kamu bertanya, aku menjawab, itu judulnya, anak-anak remaja. Satu hari ada seorang anak laki-laki umur 13 tahun. Dia bertanya, Dr. Billy Graham, saya lahir baru, saya Kristen. Boleh tidak saya ke disko? Karena saya diajak teman saya. Jawaban Billy Graham bagus sekali. Kalau Anda berkata sudah lahir baru, berarti Yesus ada di manamu. Jawab saudara, di mana Yesus? Ayo, ada di mana Tuhan Yesus? Kalau kita sudah bertobat lahir baru,
di dalam hidup kita. Nah, begini Billy Graham berkata, jadi jangan tanya saya, tanya Yesusmu. Kalau kamu ke disko, dia ikut tidak? Ngerti nggak jawaban itu? Nah,